Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Almaram dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Kali ini kita akan mempelajari materi dari mata kuliah Ilmu Lugha Ijtimaiyah yang membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa. Interferensi sendiri menurut Pak Khoy dan Bu Agustina, interferensi adalah penggunaan unsur bahasa lain saat menggunakan satu bahasa, di mana hal tersebut dianggap sebagai kesalahan karena menyimpang dari kaidah atau aturan bahasa yang sedang digunakan. Bisa difahami juga interferensi sebagai kondisi ketidakmampuan seorang bilingual atau yang kita kenal berkemampuan melafalkan dua bahasa. Mereka tidak mampu memisahkan unsur-unsur kode bahasa yang dikuasai sehingga menimbulkan kesalahan berbahasa. Adapun beberapa sebab atau alasan interferensi ini dapat terjadi menurut Pak Wendrich. Yang pertama, kedibahasaan pada penutur atau penggunaan dua bahasa atau lebih. Kedua, kebiasaan dalam menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibu. Yang terakhir, kurangnya kosakata yang diterima. Ada beberapa jenis dari interferensi itu sendiri, yang mana kita akan bahas 3 daripadanya, yakni fonologis, morfologis, dan sintaksis. Interferensi fonologi merupakan pengaruh B1 terhadap B2 dalam bentuk produksi bahasa. Juga fonologi terjadi pada saat penutur mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lama ke dalam bahasa penerima. Atau simpelnya, terjadinya interferensi fonologi yakni pada pengucapan atau pelafalan kata. Misal dalam bahasa Indonesia, kita biasa menggunakan kata ramai menjadi rame, kata adik menjadi adik. Begitupun bahasa Arab dari kata syadidun menjadi sadidun atau faslun menjadi faslun. Karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal variasi S, sedangkan dalam bahasa Arab mengandung banyak S, mulai dari sin, shin, dan sod. Kemudian, interferensi morfologi, yakni merupakan pengaruh B1 terhadap B2 pada tingkat pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia, morfologi terjadi saat pembentukan bahasa menyerap imbuhan dari bahasa lain. Di dalam bahasa Arab, terjadi pada pembentukan dan perubahan bentuk kata atau dengan istilah sorof. Contoh interferensi morfologi dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya tertinggal menjadi ketinggal, yang seharusnya bertanya menjadi tanyain. Di dalam bahasa Arab juga contoh interferensi morfologi seperti kita mengungkapkan kata saya makan dengan ana akala. Sekilas secara bahasa mungkin benar, tetapi bahasa Indonesia tidak mengenal penggunaan kata kerja dengan subjek, sedangkan bahasa Arab kata kerja disertai dengan subjek. Berarti yang benar adalah ana akulu atau ana akaltu. Kemudian interferensi sintaksis, yakni berupa pengaruh B1 terhadap B2 pada tingkat penyusunan kalimat, atau adanya penggunaan unsur bahasa lain atau pencampuran bahasa dalam bentuk kalimat bahasa yang sedang digunakan. Adapun contoh interferensi sintaksis jika dibentukkan dalam sebuah kalimat seperti kamu tampil sangat perfect kemarin. Perfect adalah bahasa campuran yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti luar biasa atau sempurna. Contoh selanjutnya, sudah saatnya kamu turu. Turu adalah bahasa campuran yang diambil dari bahasa Jawa yang berarti tidur. Contoh terakhir, aku punya iktikat baik kepadamu. Iktikat adalah bahasa campuran yang diambil dari bahasa Arab yang artinya berkeyakinan atau berniat baik. Baik, kita beralih dari membahas interferensi menuju ke integrasi. Integrasi sendiri menurut Pak Wendrich adalah ketika sesuatu unsur bahasa terinferensi ke dalam bahasa lain yang terus berulang-ulang dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan unsur-unsur bahasa tersebut menjadi bagian atau kebiasaan dari bahasa mereka. Makna simpelnya, integrasi ini adalah hasil akhir interferensi yang terjadi terus-menerus. Ada banyak bahasa lain yang sudah menjadi umum di Indonesia, mulai dari bahasa daerah yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Contoh kata amblas yang merupakan bahasa Jawa yang artinya lenyap atau hilang. Kemudian molek yang merupakan bahasa Batak yang berarti cantik atau indah. Atau dalam bahasa Inggris, contoh kata
clear menjadi kelar dalam bahasa Indonesia yang berarti selesai atau tuntas. Contoh lain, association menjadi asosiasi dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab sendiri, dari kata adalun terintegrasi menjadi adil, kemudian kata fikratun menjadi pikiran, kemudian kata da'watun menjadi dakwah yang berarti penyeruan, diambil dari kata da'a yada'u da'watan. Kemudian kata dikutip yang diambil dari kata kataba yaktubu, kemudian dimajhulkan menjadi kutiba sehingga menghasilkan arti tertulis atau ditulis. Dan masih banyak lagi contoh lain dalam bahasa Arab. Sekian dari saya. Wal afu minkum, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.